Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 29 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Masih ada rasa ketertarikan dari si dia, ya bahkan masih ada rasa candu dengan kamu ya. Jadi kalau aku lihat memang belum bisa melupakan kamu ya. Cuman saat saat ini kayaknya kalian sudah berpisah, sudah tidak ada pertemuan ya. Tapi kalau aku lihat di sini, apa ya, orang ini tuh kayak lagi nunggu kesempatan bagi dia untuk action ya, to action untuk menunjukkan perasaan dia ya. Cuman kayak lagi nunggu waktu yang tepat. Dan dia juga sejujurnya masih merasakan adanya chemistry di antara kalian. Orang ini ingin sekali segera mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Dia ingin mengatakan apa yang selama ini dia rasakan kepada kamu. Cuman memang masih ada jiwa muda di sini ya, jiwa yang ya kekanak-kanakan seperti itu. Terpaut usia nggak masalah ya, tapi memang sifat perilaku memang agak kekanak-kanakan, masih mungkin juga masih pelin-pelan seperti itu. Terus itu masih ada energi stalking di sini. Orang ini tuh masih suka memantau kamu karena kan dia tahu ya kebiasaan kamu itu adalah mendengarkan musik. So dia kayak paham aja gitu bahwa uh, apa yang sedang kamu rasakan sehari ini itu seperti apa ya, tinggal dia lihat aja hari ini kamu mendengarkan lagu apa gitu. eh ada suatu kalimat atau kata-kata yang memang pernah dia ungkapkan ke kamu dan itu ingin dia tarik kembali ya. Mungkin kata-kata itu, perkataan itu adalah kata-kata yang memang menyakitkan dirimu atau yang membuat hubungan kalian akhirnya seperti ini. Akhirnya berpisah ya. Tapi sejujurnya di sini dia masih sangat mencintaimu, bahkan unconditionally. Orang ini masih sayang sama kamu, masih cinta banget sama kamu. Bahkan orang ini juga nggak bisa ngelupain kamu, dia selalu kepikiran kamu terus. Cuman aku rasa di sini orang ini lagi fokus sama karir ya. Em, orang yang memang kalau dibilang tuh dari awal kamu kenal ya, sebenarnya kamu juga paham dengan dia. Orang yang memang paling 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 sibuk dengan pekerjaan dan keuangan. Dan kalau aku lihat memang orang ini tuh punya pola pikir gini. eh aku dan kamu kita memang harus sebelum adanya komitmen atau sebelum adanya keseriusan di dalam hubungan ini, sebaiknya kita itu settle dulu di keuangan kayak gitu ya. Sehingga orang ini memang mungkin perlu membuat keputusan penting tentang keuangan bersama gitu ya. Baik itu kalian memang
mungkin ada usaha bersama atau memang sendiri-sendiri dulu memapankan diri kayak gitu. Karena kalau aku lihat juga di sini mungkin salah satu dari kalian atau mungkin energi dari orang ini ya, orang ini tuh pernah melakukan suatu pinjaman uang yang cukup besar sehingga dia tuh harus juga menyelesaikan itu, menyelesaikan pinjamannya ini. Terus itu juga, kalau aku lihat di sini, dia ini perlu memutuskan bagaimana hubungan ini akan berkembang di masa depan. Jadi menurut dia, suatu perekonomian, suatu, finance ya, keuangan itu juga menjadi salah satu penentu berkembangnya, apa, bertumbuhnya hubungan kalian atau kelancaran hubungan kalian. Terus itu, eee orang ini memang karena terlalu fokus ya pada finance, terus itu juga terlalu fokus pada karir, sehingga memang sulit bagi dia untuk memberikan perhatian atau menyeimbangkan hubungan ini. Apa ya? Dan mungkin juga aku lihat di sini sejujurnya kamu penting, tapi semua apa hubungan percintaan itu menurut dia akan lebih lancar ya, perjalanan percintaannya jika jika si dia ini atau antara kalian berdua ini sudah settle gitu loh secara keuangan. Karena ya kan menurut dia keuangan itu menjadi salah satu faktor yang membuat hubungan ini tuh bisa apa namanya seimbang kayak gitu ya. Jadi bukan matre sih, tapi karena ya dia rasional gitu loh berpikirnya. Apalagi kalau misalkan di sini kalian LDR kan untuk bertemu juga butuh butuh modal ya kan. Terus kalau misalkan kalian harus jalan kemana gitu ya, pergi berdua gitu juga kan harus mengeluarkan uang. Jadi orang ini tuh berpikiran ya nggak pikirannya nggak pendek gitu loh. Nah, apalagi kan kalau orang ini aku lihat memang ada yang pernah meminjam uang ya dengan jumlah yang banyak. Itu juga yang mungkin menjadi titik berat ya si orang ini tuh nggak nggak terlalu memfokuskan hubungan ini gitu. Dan kalau aku lihat juga, kalau ini masalah tentang kenapa dia berpisah denganmu, kenapa dia nyuekin kamu, kenapa dia nggak apa ya, nggak menunjukkan apa ya perasaan dia ke kamu, itu karena sejujurnya orang ini memang ya benar-benar fokus pada finance ya, benar-benar fokus yang pada finance. Karena di sini ada Five of Pentacles reverse, berarti orang ini uh, sudah menaklukkan tantangan di masa lalu dia, ya. Dia sudah melakukan perbaikan dan peningkatan koneksi yang pernah terjadi ya di hidup dia secara bertahap, mungkin menjadi salah satu yang dia lakukan sekarang. Jadi kalau misalkan dulu dia itu pernah menjalani hubungan yang tidak sehat, maka itu semua sudah diakhiri dan sudah dia stop gitu loh ya. Dan sudah tidak mau lagi melakukan hal-hal yang dulu pernah dia lakukan ya, hubungan-hubungan yang toksik mungkin dulu dia pernah gonta-ganti pasangan terus atau suka nyelingkuhin kamu. Nah, itu udah dia akhiri. Hubungan-hubungan yang seperti itu sudah dia akhiri, dia sudah berubah, dia sudah mulai bertumbuh ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia sudah tidak mau lagi menimbulkan banyak skandal ya, skandal. Sehingga kalau aku lihat orang-orang sekitarnya juga pun melihat perubahan dia ini jadi banyak yang mendukung loh, banyak yang akhirnya memaklumi gitu ya. Ya mungkin karena selama ini tuh dia pernah ya kita bisa bilang nakal lah ya, dia pernah nakal gitu. Jadi mungkin teman-temannya itu dulu pernah sering nasehatin dia dan
Habis itu mungkin dia saat ini sudah mengalami banyak kejatuhan di sini ya, terutama secara keuangan, sehingga ketika teman-temannya melihat adanya perubahan dari si dia, ada dukungan gitu ya, ada apa ya, lebih tepatnya tuh kayak memaklumi kayak gitu loh, mentolerir ya tindakan-tindakan dia yang terdahulu. Jadi kayak teman-temannya itu kayak nggak mau ngejudge ya gitu, atau keluarganya gitu tidak mau menjudge karena melihat adanya perubahan dari orang ini, sehingga orang-orang di sekitar dia tuh mentolerir apa yang dulu kenakalan-kenakalan yang pernah dia lakukan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini eh lagi ini ya, apa namanya, dia ini lagi kayak memperluas wawasan, memperluas pertemanan karena orang ini memang punya jiwa petualang sehingga dia itu memang suka suka mencoba hal-hal baru ya, terutama tentang alam di sini. Jadi mungkin orang ini ya lagi apa sih namanya itu membuka circle ya, memperluas circle dengan teman-teman atau dengan orang-orang baru, atau mungkin dia itu bekerja di yang berhubungan dengan apa bepergian gitu, sehingga dia harus berkenalan dengan orang-orang baru. Terus itu untuk dengan orang-orang terdekat dia, kalau aku lihat di sini dia lagi lebih mengakrabkan diri ya pada circle dia atau pada orang-orang terdekat dia. Jadi mungkin dulu dia sempat menarik diri dari orang-orang terdekat dia. Nah, jadi sekarang orang ini tuh lagi mempererat kembali hubungan dia dengan orang-orang terdekat. Terus itu juga kalau aku lihat memang orang ini tuh kan lagi memulai sesuatu yang baru nih ya, sesuatu yang baru. Entah apa itu, entah pekerjaan, entah pertemanan, circle dia atau apalah ya. Ada sesuatu yang baru sehingga di sini dia harus mengeksplor, dia harus menunjukkan ya, dia harus apa sih namanya tuh, memperkenalkan diri dia untuk menarik simpati dari orang-orang baru gitu loh. Kayak misalkan gini, mungkin dia baru memulai pekerjaan baru sehingga dia mungkin dia gini, dia lagi ya memulai pekerjaan baru ya mungkin di bidang marketing atau mungkin dia punya usaha apa gitu ya masih baru, sehingga dia harus mengeksplor diri dia, terus itu harus kayak apa sih, mempromosikan diri dia bahwa dia mampu melakukan ini. Intinya gini, orang ini sebenarnya orang yang memang secara experience ya, pengalaman itu memang bagus gitu ya. Banyak lah ya, ada gitu. Sehingga dan itu juga dari pengalaman-pengalaman itu kayak sudah ya bisa dibilang profesional atau sudah mendapatkan penghargaan atau apa gitu ya, intinya diakui gitu, sehingga kali ini tuh dia lagi coba-coba untuk menunjukkan menunjukkan kemampuan diri dia ke orang-orang baru agar dia bisa menarik simpati dan empati dari orang-orang baru tersebut. Terus itu juga untuk si circle juga seperti itu, dia lebih ingin akrab dengan teman-temannya sehingga ya mungkin dia akan menunjukkan kemampuan diri ya, dia memamerkan pencapaian-pencapaian dia, kayak gitu lah ya. Intinya orang ini lagi fokus pada pencapaian diri saat ini. Dan kalau aku lihat juga keadaan sebenarnya ya, keadaan kamu dengan dia memang kalau tampak dari luar tuh kayak baik-baik saja, tapi sesungguhnya ada ketidaksepakatan, ada ketidaknyamanan, ada rasa gelisah di hubungan ini secara internal. Ya, jadi orang-orang mungkin nggak tahu bahwa hubungan kalian ini, wah banyak sekali batu sandungannya, banyak sekali masalahnya, ya halangan rintangannya. Bahkan kalau aku lihat di sini ada penyesalan dari orang ini karena dulu sempat menghadirkan pihak ketiga atau dia sempat apa ya, menarik seseorang ya di hubungan kalian ini untuk ya untuk kesenangan sesaat gitu. Padahal di sini dia tidak ada perasaan pada orang itu. Jadi kayak ya bisalah kita sebut kamu lagi dengan dia, tapi dulu dia pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan ini
dan itu hanya untuk kesenangan sesaat gitu loh, kayak nafsu mata gitu ya, kayak nafsu sesaat kayak gitu. Sehingga mungkin kamu akhirnya di sini apa ya, sekarang tuh pola pikirnya sudah beda dengan yang dulu kamu mungkin dulu kamu bucin banget sama orang ini karena orang ini pernah melakukan kesalahan seperti itu terhadap kamu sehingga sekarang kamu itu memandang dia tuh sudah berbeda. Dia tukang selingkuh, dia jahat, dia mengkhianati kamu atau apalah pemikiran kamu yang seperti itulah ya. Nah, sehingga orang ini kalau aku lihat menyesali tindakan dia yang dulu seperti itu. Mendatangkan eh orang ini menyesali keputusan dia karena telah mendatangkan seseorang di percintaan kalian ini yang sebenarnya itu tidak benar-benar dia cintai. Terus itu ya itu hanya untuk apa ya? Hanya untuk memuaskan sensasi sesaat aja ya dalam dalam suatu hubungan, dan mungkin itu juga kadang-kadang mengikuti kegembiraan di awal-awalnya aja kayak gitu. Sehingga kalau aku lihat inilah yang menjadi masalah yang mengakar lah, yang mengakar di hubungan kalian. Bisa jadi mungkin ini terus berulang ya. Bolak-balik kejadian, ya dia selalu menghadirkan pihak ketiga yang hanya untuk kesenangan sesaat, kesenangan di awalnya saja seperti itu. Tapi akhirnya di sini dia malah memberikan luka yang mendalam bagi kamu, bahkan ini sangat membekas ya, dan akhirnya menghancurkan hubungan nih kalau aku lihat ya. Orang ini menyesali banget tindakan dia, orang ini malu banget sama kamu karena dulu dia pernah berbohong sama kamu, pernah berselingkuh ya, terus itu juga apa, dia tidak jujur sama kamu, dan ternyata dari semua itu ya, dari perselingkuhan, kebohongan ya, ketidakjujuran, pengkhianatan itu ternyata terungkap gitu loh. Ternyata ketahuan oleh kamu, atau mungkin dialah yang tanpa sengaja memberitahu bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Akhirnya di sini kalau aku lihat orang ini ngerasa malu banget sama kamu, dia merasa menyesal, dia merasa bersalah ya, dia merasa apa ya, tidak enak banget deh ya dengan kamu. Ya mungkin dulu kamu memang orang yang sangat tulus ya, orang yang nggak macem-macem, orang yang nggak banyak tingkah, tapi malah dia memperlakukan kamu tidak dengan baik gitu ya. Dan saat ini juga apa ya, dia itu sedang mencoba untuk apa ya, menyelesaikan masalah ini ya, masalah ini. Ya itu tadi, kayak dia tidak mau mengulang hal yang sama seperti dulu, dia menutup buku dengan hubungan-hubungan toksik dia. Dia sudah menyelesaikan hubungan-hubungan dia di masa lalu dengan orang-orang yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Terus itu ya apapun dah kebohongan-kebohongan itu, dan mulai nampak ya, mulai dia dia apa dia dia katakan ke kamu ya. Intinya di sini dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Nah, aku lihat di sini dia ingin mengatasinya dan melanjutkan eh, hidupnya tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah kayak gitu ya. Intinya nih orang ingin lepas dari karma yang dia hadapi. Dia ingin lepas dari rasa bersalah ya. Dia pengen pengen punya hidup tenang kayak gitu ya, pengen punya perasaan yang bebas dari rasa tertekan karena bersalah, karena merasa malu, karena penyesalan. Itu dia pengen bebas dari perasaan-perasaan yang seperti itu. Karena kalau aku lihat benar-benar yang kayak menutupi pikiran hati dia ya, dengan rasa-rasa bersalah seperti itu. Tapi orang ini gimana ya? Walaupun saat ini kalian berpisah, nggak tahu nih bentukannya kalian ini berpisah atau silent treatment, sama-sama saling diam, sama-sama saling menarik diri, atau ini jeda. Tapi intinya di sini nggak ada komunikasi ya, lagi nggak ada komunikasi, lagi nggak ada pertemuan, lagi nggak ada kedekatan. Sama-sama lagi menarik diri. Sehingga orang ini tuh sejujurnya orang yang takut sendirian, orang yang takut kamu tinggalkan. Jadi walaupun nuansanya saat ini kalian lagi nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, tapi orang ini tuh nggak mau melepas kamu seperti itu.
Cuman ketika dia bersama kamu atau dalam suatu komitmen dengan kamu atau dalam suatu hubungan dengan kamu, orang ini nggak mau dibatasi hidupnya, nggak mau dikekang hidupnya. Dia maunya merasa bebas gitu ya. Apapun yang mau dia lakukan itu jangan dikekang, jangan diatur seperti itu ya. Jadi memang apa karakter orang ini mau berkomitmen tapi dia tidak mau dikekang, tidak mau apa ya kebebasannya itu dibatasi. Tapi kalau berpisah pun dia tidak mau gitu. Dia dia takut takut ditinggalkan, dia takut takut sendirian, dia takut kesepian seperti itu ya. Sehingga juga kalau aku lihat memang sifat dari orang ini memang agak licik ya, agak licik. Terus itu juga mungkin dia pernah menipu ya. Orangnya juga kan nggak jujur juga kalau aku lihat. Dan untuk saat ini ya memang kalau menurut dia eh situasinya memang lagi nggak bisa terkontrol oleh dia. Situasinya memang sudah tidak bisa apa ya diseimbangkan ya karena mungkin karena tingkah laku dia yang dulu sehingga kamu pun sudah bereaksi yang berbeda gitu kan. Kamu mungkin sudah menunjukkan reaksi yang apa namanya masa bodoh, tidak mau lagi peduli dengan dia. Sehingga aku lihat di sini ya, dia ngerasa kayak seberapa keras pun dia mencoba untuk menjaga hubungan ini tetap benar terjalin atau tetap stay, tetap bersama, kayaknya kok ya semakin sama-sama saling menyakiti. Terus itu semakin sudah mulai tidak terkendali ya, dia sudah tidak bisa mendominasi kamu, sudah tidak bisa apa ya, gini, dia memberikan apa itu namanya, kejelasan ya, penjelasan pun kamu kayak sudah tidak peduli gitu loh, kamu sudah tidak percaya gitu, sehingga menurut dia kayak, waduh hubungan ini kayaknya butuh untuk, apa ya, diselesaikan terlebih dahulu atau, butuh untuk ya, situasinya kayaknya butuh untuk ketenangan terlebih dahulu pada masing-masing orang gitu ya. Jadi menurut dia memang ketika situasinya seperti ini apa ya sudah tidak ada kepercayaan ya sulit intinya gini cinta masih ada tapi kayak kepercayaan itu sudah mulai tercoreng gitu loh ya paham nggak sih intinya di sini kayak masih ada luka yang belum terselesaikan, masih ada luka yang masih membekas, masih ada rasa traumatik di sini dari kamu. Terus itu juga masih ada rasa bersalah dari dia sehingga kayak untuk melakukan apa ya? Hubungan yang intens itu akan lebih sulit karena masih ada penolakan, karena masih ada apa ya? Ya rasa traumatik itu gitu loh ya, ada rasa mendenial gitu. Sehingga menurut dia ya memang lebih baik kita untuk berpisah aja terlebih dahulu kayak gitu ya. Jadi ini nuansanya kayak eh, apa ya? Mengistirahatkan hubungan, mencari ketenangan dan kedamaian diri dulu aja kayak gitu. Jadi nuansanya pengen apa ya? Menarik diri untuk fokus pada diri masing-masing aja dulu gitu kalau aku lihat ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.